Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka. Ya, kabar baik, Indonesia ketambahan amunisi baru jelang laga lawan Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya terus mengupayakan 3 pemain naturalisasi Martin Paes, Calvin Perdong, dan Jens Rapén untuk bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Kiper FC Dallas itu akan bisa memperkuat timnas Indonesia jika dokumen perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sudah selesai. Sementara untuk Calvin Perdong dan Jens Rapén, kedua pemain masih harus menjalani proses naturalisasi di DPR. Erick Thohir berharap Perdong dan Rapén sudah bisa melakukan pengambilan sumpah setelah pekan ketiga Mei 2024. Kalau Calvin Perdong sama Jens Rapén itu mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga selesai. Ya, kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa gabung timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick Thohir. Ya, Martin Paes, Perdong, dan Jens Rapén merupakan 3 pemain naturalisasi yang masuk rekomendasi pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia sangat penting bagi skuad Garuda. Tentu, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Ya, dengan hadirnya Martin Paes, Jens Rapén, dan Calvin Perdong, kini jajaran skuad Garuda total mempunyai 14 pemain keturunan. Indonesia juga akan menjadi tim termahal di Asia Tenggara dan bisa menyentuh 300 miliar jika semua proses naturalisasi sudah rampung. Bahkan media Vietnam menyebut Indonesia akan menjadi bos baru di ASEAN. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Ya, Sintayong yang juga melatih timnas Indonesia senior memperlihatkan progres luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Hal itu setidaknya terlihat sampai sekarang, di mana Sintayong bisa membawa Indonesia tampil oke di Piala Asia Senior kemarin, dan Garuda bisa dibawanya ke 16 besar. Kemudian Sintayong juga bisa membawa timnas U23 Indonesia menembus 4 besar, padahal timnas U23 baru ikut Asian Cup U23. Kemudian, dominasi Indonesia atas Vietnam kemudian berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertemuan diakhiri dengan kemenangan berturut-turut. Jelas hal ini membuat Indonesia mendapat pengakuan dari publik Vietnam. Media Vietnam memprediksi Indonesia bakal jadi penguasa baru di Asia Tenggara. Melihat gaya bermain tim-tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat bahwa baik Thailand maupun Vietnam akan sangat sulit mengalahkan mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di ASEAN, tulis media Tan Nien. Di balik itu, sejarah demi sejarah yang ditorehkan Sintayong bersama skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong beberapa kali mendapatkan kritikan. Banyak yang menyebut Sintayong dinilai ogah belajar bahasa Indonesia. Padahal, Sintayong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan dia masih belajar bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik. Atas kritikan sebagian netizen itu, membuat Sintayong angkat bicara. Pertama, mohon maaf saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya akan usahakan sebisa mungkin bisa berbahasa Indonesia karena ke depan akan terus di sini, ujar Sintayong. Ya, namun dibalik itu, sebagian fans Sintayong berharap Sintayong tidak usah memikirkan kritikan tersebut. Fans Sintayong berharap pelatih asal Korea Selatan itu untuk lebih fokus melatih skuad Garuda. Soal tidak bisanya berbahasa Indonesia, itu ada asisten Sintayong bernama JJ yang selalu menjadi penerjemah Sintayong. We love you!
Ya, kendati demikian, Sintayong jelas tak mau menggantungkan nasib timnas Indonesia kepada tim lain. Sebab itu, timnas Indonesia tetap mengincar kemenangan saat menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Ya, tak heran jika Sintayong memerlukan skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina. Bila melihat para pemain yang dimiliki Sintayong saat ini, tahukah kalian jika saat ini timnas Indonesia memiliki 17 pemain abroad yang bermain di luar negeri, baik di kancah Asia ataupun Eropa. Hal ini jelas menjadi sorotan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, di mana timnas Indonesia benar-benar menakutkan seperti baru bangkit dari tidurnya. Bahkan mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sui, mengungkapkan perbedaan naturalisasi yang dilakukan Federasi Negeri Jiran dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak, salah satunya mantan pelatih Malaysia. Mantan pelatih timnas Malaysia itu membeberkan kenapa timnas Indonesia begitu disegani sekarang. Ya, hal ini karena skuad Garuda yang sebelumnya diremehkan di Piala Asia 2023 berhasil menunjukkan performa sangat bagus. Dia menilai bahwa bergabungnya pemain naturalisasi di skuad Garuda membuat timnas Indonesia semakin garang. Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar, mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik. Menurutnya, proses naturalisasi yang diterapkan di Indonesia ini menuai hasil berbeda dari apa yang dilakukan di Malaysia. Mantan pelatih Malaysia itu mengatakan bahwa pemain naturalisasi skuad Garuda seperti Tom Haye dan kawan-kawan itu berhasil. Ia berbeda dari Malaysia, di mana dia menilai pemain-pemain yang dinaturalisasi tak berbeda jauh kualitasnya dari pemain lokal mereka. Ong Kim Sui bahkan dengan percaya diri dan tidak gengsi mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia sekarang jauh lebih bagus dibandingkan Malaysia. Kalau kita bandingkan antara pemain Indonesia dengan Malaysia sekarang, saya percaya pemain Indonesia lebih progresif, lebih baik dalam segi mengambil keputusan, ujar Ong Kim Sui. Lebih lanjut, pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia kualitasnya jauh lebih bagus. Hal ini karena pemain-pemain pilihan pelatih Sintayong itu memang bermain di negara-negara yang kualitas kompetisinya ada di atas Indonesia. Utamanya, kalau kita lihat dari segi pemain, tim Indonesia memiliki banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain dan hal ini memberikan peluang, kata Ong. Kondisi ini memberi mereka banyak kelebihan, di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi dan pulang ke negara Indonesia akan memberikan satu efek untuk setiap negara, ucapnya. Akan tetapi, pelatih Sabah FC tersebut menyebut bahwa banyak pemain yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM berkarir hanya di negeri jiran saja. Oleh karena itu, Ong Kim Sui menilai bahwa pemain-pemain ini tak memiliki dampak yang luar biasa bersama timnas Malaysia. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.